Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Insya Allah kita itu selalu dalam lindungan Allah, dan apa yang menjadi niat dan usaha kita dilancarkan dan dikabulkan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang sedang sakit, Ma Adam doakan semoga cepat sembuh, dan insya Allah jika kita bersabar dalam menghadapi sakit itu, Allah akan beri ganjaran pahala ya teman-teman. Memang gak mudah untuk bersabar di saat kita itu diuji ya teman-teman. Tapi jikalau kita bersabar dan mau menerima apapun ujian dari Allah, insya Allah itu berbuah manis ya teman-teman. Yuk saling mengingatkan ya teman-teman, jikalau kita sedang ada masalah ataupun urusan gitu yang terkendala, insya Allah kita itu selalu dibantu Allah ya. Meskipun di awal itu banyak ujiannya, banyak rintangannya, tapi jikalau kita berniat bahwa Allah itu memang ada, pasti akan bantu kita. Insya Allah pokoknya lancarlah urusan dan segala niat kita. Nah hari ini Ma Adam mau share kegiatan lagi ya. Maaf ya teman-teman jikalau vlog Ma Adam tuh seringan menulis warna-warnai gitu kan. Tapi ya udahlah, inilah ide dari Ma Adam. Karena ini masih bertemakan Idul Adha ya teman-teman, kurban gitu. Jadi Ma Adam mau menggambar hewan kurban dan ucapan selamat Idul Adha gitu, sambil cerita mengenai sejarah Idul Adha dan asal-usulnya ya teman-teman. Di sini Ma Adam itu nggak menggurui ataupun menceramahi niatnya ya, hanya berbagi pengetahuan apa yang Ma Adam tahu. Namun jikalau nanti ada kesalahan ataupun kekurangan, boleh teman-teman komentari apa yang menjadi kesalahan Ma Adam dan diluruskan gitu ya yang mana yang salah. Tapi jangan dibully ya teman-teman, namanya manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti tak luput dari kesalahan dan kehilapan gitu. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya bernama Ismail untuk Allah. Kemudian sembelihan itu digantikan Allah dengan seekor domba. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan salat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Seperti ketika merayakan Idul Fitri teman-teman. Setelah sholat dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Untuk tahun ini Idul Adha dilaksanakan pada 10 Zulhijjah, jatuh di tanggal 10 Juli 2022 ya teman-teman. Tapi beberapa umat Islam juga merayakannya pada tanggal 9 Juli 2022. Dan untuk permasalahan perbedaan ini saya kurang paham ya teman-teman. Kalau teman-teman paham boleh komentar di bawah. Di saat Idul Adha juga beserta hari-hari tasyrik, yaitu hari di mana kita itu diharamkan berpuasa ya teman-teman. Malah kalau kita mau berpuasa itu adalah sebelum hari raya Idul Adha jatuh atau diperingati ya teman-teman. Kemudian untuk berkurban itu ada syaratnya ya teman-teman. Untuk hewan yang kita kurbankan haruslah cukup umur dan sehat, tidak sakit ataupun cacat di sebagian tubuhnya. Ada beberapa ketentuan kurban. Yang pertama itu kita itu niat berkurban karena Allah ya teman-teman. Jadi bukan karena orang lain supaya dipandang kita banyak uang ataupun rezeki kita lagi lapang gitu kan. Jadi benar-benar diluruskan niatnya itu karena Allah, bukan karena pamer. Kemudian yang kedua itu ketika menyembelih kita mengucapkan asma Allah. Yang ketiga, menyembelihnya itu dengan pisau yang tajam ya teman-teman. Kalau pisaunya kurang tajam kan kasihan si hewan kurbannya, prosesi pemotongannya itu kurang lancar gitu. Lanjut yang keempat, disembelih tepat di kerongkongan atau di lehernya. Ada aturannya ya teman-teman. Disembelih itu di bagian leher, bukan di bagian kakinya ataupun bagian yang lain. Lalu yang menyembelih hewan kurban itu adalah orang muslim. Lanjut, tunggu ternaknya itu sampai mati disempurna gitu ya teman-teman. Jadi jangan ditinggalin kalau belum mati benar-benar. Kemudian terputus urat lehernya yaitu hulukum atau jalan nafas. Jalan makanannya atau wadah jain atau dua urat nadi dan syarafnya.
Jadi bagian-bagian itulah teman-teman yang tempat pemotongannya disembelih gitu ya. Berbicara mengenai Nabi Ibrahim, beliau telah menikah 2 kali ya teman-teman. Pertama, beliau itu menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Syarah. Namun udah lama berumah tangga, mereka belum memiliki keturunan teman-teman. Akhirnya Siti Syarah mengikhlaskan Ibrahim untuk menikahi pembantu mereka yang bernama Siti Hajar. Dan alhamdulillahnya setelah Siti Hajar dan Nabi Ibrahim menikah, mereka dikaruniai Allah seorang keturunan bernama Ismail ya teman-teman. Lanjut cerita mengenai air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam pastinya teman-teman udah tahu ya, bahwa air ini yang selalu dibawa pulang oleh umat Islam yang setelah berhaji ataupun berumrah dari tanah suci. Sepeninggalan sang suami, ibu Nabi Ismail itu selalu berdoa ya teman-teman untuk keselamatan hidupnya serta putranya. Yaitu hanya berserah diri kepada Allah karena percaya apa yang dilakukan Ibrahim merupakan perintah Allah dari Yang Maha Kuasa. Ia juga percaya bahwa Allah akan selalu menolong hambanya ketika dalam kesusahan. Sama seperti kita juga ya teman-teman, kita itu pokoknya harus percaya Allah itu selalu membantu kita dalam kesusahan. Baik pun kita itu nggak selalu taat dalam perintahnya ya teman-teman, Allah nggak pernah pilih kasih. Nah, sehingga tidak ada alasannya untuk nggak percaya terhadap apa yang Allah janjikan. Waktu begitu cepat berlalu, hingga suatu hari Ismail itu menangis ya teman-teman karena kehausan. Lantas, sebagai seorang ibu tentunya Siti Hajar itu melakukan segala hal untuk mencari minum gitu ya teman-teman. Sehingga Siti Hajar ini mengelilingi Bukit Safa ke Marwah ya teman-teman sampai 7 kali bolak-balik. Namun sayang, dia tak menemukan seteguk air. Nah, di tengah kegelisahannya itu, dia berdoa kepada Allah agar dia bisa memberikan air kepada putranya yang menangis karena kehausan. Lantas, ia melihat kaki sang putra bergerak-gerak. Tumitnya dihentakkan ke tanah yang gersang tersebut. Beliau menganggap bahwa perilaku putranya itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi secara tiba-tiba ibu Nabi Ismail terkejut dan heran karena hentakan tumit Ismail tersebut mengeluarkan air yang deras. Setelah peristiwa tersebut, air Zam-Zam menjadi sumber kehidupan bagi warga yang hidup di tanah suci ya teman-teman. Dan bahkan air Zam-Zam juga menjadi obat bagi segala macam penyakit. Dan air Zam-Zam ini gak pernah ada habisnya ya teman-teman. Allah berjanji seperti itu, gak pernah akan habis walaupun dikonsumsi oleh banyak jiwa-jiwa berjiwa-jiwa juta rakyat ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya ilmu pengetahuan mengenai air Zam-Zam, boleh di-sharing di bawah ya, boleh tulis-tulis di kolom komentar. Karena Ma Adom juga gak semua tahu ya teman-teman mengenai peristiwa Idul Adha ini. Jadi untuk saling melengkapi, teman-teman boleh komentar ya. Oh ya teman-teman semua yang ada di rumah, kemarin ketika Idul Adha penyembelihan hewan kurban, ada nggak yang bawa anaknya ikut melihat prosesi pemotongan hewan kurban? Boleh komentar di bawah ya. Nah, kalau saya itu dan Pak suami selalu bawa anak ya teman-teman untuk melihat prosesi penyembelihan hewannya. Namun kemarin tuh ada suatu kejadian gitu yang di luar dugaan kami. Saat Bang Adam menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban, dia tuh mukanya murung gitu ya teman-teman, sedih. Lalu berkata pada saya, Mak kenapa sih lembunya dipotong? Dia bilang gitu sambil sedih dan nangis gitu ya teman-teman. Jadi saya bilang itu hewan dikurbankan ya nak, untuk disembeli biar kita makan. Saya bilang gitu kan teman-teman. Tapi dia tetap aja murung gitu ya. Saya tuh nggak nyangka ya teman-teman bahwa anak segitu memiliki rasa yang seperti itu ya. Anak-anak teman-teman di rumah gimana nih? Boleh sharing-sharing ya. Apa yang mereka rasakan atau apa yang terjadi pada mereka ketika teman-teman ajak melihat prosesi penyembelihan hewan kurban. Komentar di bawah ya.
Mohon maaf ya teman-teman, untuk pengambilan suara kali ini terdengar banyak hembusan nafas gitu, karena Ma Adam saat ini rekamannya nggak pakai headset, langsung pakai HP. Soalnya dari tadi nyari-nyari headset itu nggak ketemu. Jadi daripada nggak rekaman sama sekali, jadi Ma Adam putuskan untuk langsung pakai handphone rekamannya. Teman-teman biasanya kalau untuk rekaman suara pakai headset atau langsung handphone? Boleh komentar di bawah ya. Oh ya teman-teman, saya dari tadi tuh lupa ya sapa-sapa teman-teman di rumah. Hai teman-temanku, hai mami-mami, hai bunda-bunda. Sedang apa saat menonton video Ma Adam? Maaf ya, kali ini videonya itu tentang gambar dan mewarnai lagi. Ya, setelah Ma Adam lihat hasilnya itu kurang memuaskan ya teman-teman, karena krayonnya kurang cantik gitu kalau pakai krayon kayu seperti ini. Tapi kalau pakai krayon yang aslinya itu pasti jauh lebih menarik. Tapi inilah ya sebisa Ma Adam teman-teman, mampunya Ma Adam. Yang penting Ma Adam berharap teman-teman tuh terhibur dan bisa ambil manfaat dari cerita Ma Adam kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.